Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di semester ini. Kali ini di mata kuliah Academic Writing. Lumayan PR besar karena di Academic Writing ini kita akan dihadapkan pada keharusan untuk bisa mempersiapkan diri, terutama mahasiswa dalam penulisan skripsi. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah writing terakhir ya, step writing terakhir dari writing sebelumnya. Jadi ini adalah bekal bagi mahasiswa, terutama yang nanti akan membuat skripsi, untuk bisa mengetahui dasar-dasar pada penulisan skripsi itu seperti apa. Nah, di academic writing ini merupakan lanjutan dari mata kuliah writing sebelumnya yang akan kita bahas dan kita akan pelajari bersama-sama. Di pertemuan pertama ini saya akan hanya menjelaskan poin-poin utama atau dasar-dasar utama yang harus dan akan kita pelajari di academic writing. Mudah-mudahan selama satu semester ke depan, 14 pertemuan ke depan, kita diberikan kelancaran untuk terus bisa mempelajari mata kuliah ini dengan baik. Baik, kita mulai dengan mengetahui atau mencari tahu apa itu definisi dari academic writing. Saya mengambil salah satu definisi saja. Biasanya academic writing ini adalah bentuk penulisan formal yang biasanya digunakan di universitas dan jurnal-jurnal atau publikasi-publikasi ilmiah. Jadi audiensnya berada pada ruang lingkup akademik. Kenapa ini disebut academic writing? Jadi penulis dan pembacanya adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia akademik. Biasanya mahasiswa baik S1, S2, atau S3, dosen, para peneliti. Jadi kita harus benar-benar bisa menyadari di awal bahwa academic writing ini adalah suatu produk yang akan beredar di konteks akademik. Pembaca dan penulisnya adalah orang-orang yang berkepentingan di dunia akademik. Jadi bukan lagi berkaitan dengan menulis sesuatu yang populer untuk audiens yang lebih luas, tetapi audiensnya lebih menyempit. Audiensnya benar-benar terbatas pada dunia akademik. Jadi biasanya Anda bisa menemukan academic writing ini pada bentuk-bentuk artikel, jurnal artikel, buku, atau skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lainnya. Dan topiknya pun atau temanya pun pasti seputar di dunia akademik. Baik itu dalam bentuk essay, tentu saja dalam bentuk research paper, dan seterusnya. Nah, secara prinsip, penulisan academic writing itu sama dengan writing-writing yang lain. Artinya dia adalah bentuk tulisan, akan tetapi diarahkan atau lebih dispesifikan dengan audiens dan konteks yang berbeda. Aturan penulisan, aturan yang lainnya itu mengikuti pada aturan yang disepakati oleh audiens atau orang-orang yang terlibat dalam dunia academic writing ini. Jadi benar-benar harus dipahami dulu konteks siapa dan apa yang kita tulis itu benar-benar akan beredar, akan terus dibaca atau disebarluaskan di lingkungan akademik. Ini benar-benar harus jadi pegangan pertama bagi para penulis, karena dalam menulis itu concern utama kita atau fokus utama kita atau prioritas utama kita adalah audiens kita atau reader kita atau pembaca kita. Jadi menulis itu adalah bagaimana agar pembaca kita menikmati dan mau membaca tulisan kita dari awal sampai akhir. Nah, jika orangnya adalah akademik, apa yang disukai oleh para akademisi ini, seperti apa, itu kita harus menjadikan itu sebagai prioritas ketika kita menulis. Jangan sampai menulis itu hanya sebagai luang penuangan ide saja, tetapi benar-benar harus memperhatikan siapa audiens yang akan menjadi target audiens kita atau target tulisan kita, akan dibaca dan dinikmati oleh siapa saja.
ini benar-benar harus dipegang ya. Jadi dalam academic writing ini konteks dan audiensnya itu spesifik untuk konteks akademik. Nah, secara khusus nanti bagaimana sih kita akan menulis academic writing ini? Apa sih yang harus dimulai? Tentu saja kita harus tahu kapan dan apa yang harus kita lakukan ketika ingin memulai menulis. Yang pertama adalah sudah jelas kita harus memilih topik yang menarik. Nah, menarik ini relatif ya, karena setiap orang punya kebidangan atau expertise masing-masing. Artinya, seseorang harus mulai mengarahkan pada minat atau topik apa yang ingin diangkat. Karena mustahil atau relatif susah jika kita menulis atau menuangkan ide dalam bentuk tulisan itu jika kita tidak menyukai topik yang akan dibahas. Berat biasanya. Karena dalam proses academic writing ini kita seolah-olah sedang berbicara sesuatu yang kita ketahui dan kita benar-benar sukai. Jadi memilih topik ini juga harus hati-hati, harus sesuai dengan minat. Atau artinya sesuai dengan latar belakang keilmuan kita. Dan biasanya dalam academic writing ini topiknya pun lebih spesifik ya, karena akan bergantung pada latar belakang pendidikan atau bidang ilmu. Jadi jarang, meskipun ada yang interdisiplin atau lintas bidang ilmu, tetapi kebanyakan academic writing ini si penulis akan mengkhususkan dirinya pada bidang-bidang tertentu. Misalnya jika mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, maka akan fokus di topik-topik yang berkaitan dengan pendidikan atau bahasa Inggris. Jadi topiknya ini benar-benar berdasarkan bidang keilmuan yang masing-masing. Nah, setelah topiknya ditemukan atau setelah topiknya diperoleh, setelah topiknya muncul, baru nanti ini langkah termasuk paling penting adalah menemukan atau mempersiapkan sumber-sumber informasi. Berbeda dengan tulisan populer yang hanya dongeng misalnya, yang hanya bisa digunakan atau boleh menggunakan opini saja, atau hanya boleh menggunakan imajinasi saja. Dalam academic writing memerlukan informasi yang valid atau informasi yang reliable, karena tadi disebutkan di awal bahwa audiensnya itu adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia akademik yang membutuhkan adanya tunjangan atau support data terhadap apa yang dituliskan dalam teks tersebut. Jadi benar-benar harus menyediakan informasi atau sumber informasi sebanyak mungkin. Sumber informasi ini bisa berupa data hasil penelitian, bisa berupa pendapat ahli dari textbook, bisa berupa data statistik, bisa berupa penelitian sebelumnya, ataupun pendapat ahli yang reputasinya sudah diketahui itu dan sebagainya. Ini benar-benar harus dipikirkan baik-baik. Mustahil memulai menulis academic writing tanpa adanya proses membaca atau mencari sumber informasi ini dulu. Kemudian berikutnya adalah thesis statement ya, atau ide utama yang akan kita sajikan secara keseluruhan dalam teks tersebut. Thesis statement ini seolah menjadi pernyataan utama kita yang ingin disampaikan dari teks yang panjang itu intinya apa. Jadi benar-benar harus terbentuk. Nah, terbentuknya adalah setelah memperoleh sumber informasi dulu. Kemudian baru masuk ke tahap perencanaan, atau nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di proses drafting, namanya draft. Kita membuat coret-coret atau membuat apapun itu untuk mempersiapkan esai kita. Kemudian baru menuliskan draftnya ditulis, kemudian ada proses revisi dan sebagainya. Nah, langkah-langkah ini biasanya adalah langkah-langkah yang bisa diambil ketika kita ingin memulai menulis academic text atau academic writing. Jadi memang agak bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Karena secara prinsip adalah menulis, tetapi harus diarahkan pada konteks yang berbeda karena audiensnya atau topiknya atau konteks yang berada pada dunia akademik. Itu yang pertama. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti dalam mata kuliah academic writing ini. Dalam pelajaran academic writing itu adalah ya
fokusnya adalah menulis skripsi atau menulis sebuah hasil penelitian, membuat laporan penelitian. Ini yang akan kita benar-benar bahas dan kita usahakan akan tercapai. Di mana dalam menulis skripsi itu banyak faktor yang harus disiapkan. Misalnya mulai dari cara menyusun paragraf yang baik, bagaimana paragraf yang baik itu disusun, apa saja yang sebaiknya muncul di tiap paragraf, bagaimana agar paragraf itu kohesif, coherence, ataupun mempunyai paragraf unity yang baik. Ini kita akan pelajari, tetapi tidak akan secara detail, karena fokus utamanya adalah ke target yang lebih besar, yaitu bagaimana mengenalkan cara menyusun sebuah skripsi dari mulai abstrak sampai mungkin bab 1 yang kita masuk dengan introduction, literature review sebagai bab 2, research methodology di bab 3-nya, bab 4 research discussion, dan mungkin bab 5 conclusion and suggestions. Nah, ini akan menjadi fokus utama kita ketika mempelajari academic writing. Jadi sebaiknya, terutama untuk bagian di paragraf, sudah siap dan sudah tahu bagaimana paragraf yang baik itu seperti apa. Karena masih banyak yang bisa disebut masih belum paham bagaimana cara membuat paragraf yang baik, dimulainya seperti apa, bentuknya seperti apa, jumlah kata atau kalimat yang idealnya bagaimana, cara penyusun kalimatnya seperti apa. Nah, ini basicnya ya, basicnya harus sudah dikuasai paragraf. Nanti akan baru dari sana kita akan lebih mudah menuliskan abstrak ataupun apapun yang akan dipelajari dalam academic writing ini. Misalnya abstrak itu jumlah maksimal katanya misalnya 300 kata, tetapi harus berisikan tentang pengenalan masalahnya apa, pertanyaan penelitiannya apa, tujuannya apa, metodenya apa, partisipannya berapa, cara analisisnya bagaimana, dan sebagainya. Karena secara prinsip skripsi ini mempunyai bentuk atau template yang relatif standar, baku. Artinya punya aturan yang sudah disepakati bersama, bahwa abstrak itu harus berisikan seperti ini, bahwa introduction itu harus seperti ini, referensi yang digunakan harus begini, dan seterusnya. Itu karena terstandarisasi sebetulnya agak mudah untuk dipelajari karena sudah mempunyai bentuk yang baku. Nah, ini yang akan kita pelajari pada dasarnya, bagaimana memulai dari paragraf itu diarahkan menjadi bentuk yang lebih besar, yaitu bentuk menulis research paper atau menghasilkan sebuah skripsi yang baik. Karena untuk S1 target lulusnya adalah dengan menyelesaikan skripsi, dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, berdasarkan data dan fakta atau pengalaman yang saya alami, menulis skripsi itu merupakan hal yang susah, karena jika kita tidak tahu apa yang harus kita tulis. Nah, ini akan menjadi PR untuk kita agar bisa menyelesaikan mata kuliah academic writing ini, agar membekali Anda bagaimana atau komponen apa saja sih yang dibuat dalam sebuah skripsi atau proposal skripsi, sehingga Anda bisa menghasilkan bentuk skripsi yang baik dan terstandar atau baku. Nah, sekarang persiapannya apa saja? Tadi kita sudah tahu apa yang akan dipelajari. Pertama adalah Anda harus sudah tahu bagaimana di mana dan bagaimana menemukan sumber informasi yang valid ketika ingin membuat skripsi. Karena kenapa harus ada sumber informasi yang valid? Karena mustahil kita bisa nulis kalau kita belum baca terlebih dahulu. Nah, bacaan-bacaan yang seperti apa yang harus kita siapkan? Biasanya untuk skripsi kebanyakan adalah sumbernya adalah jurnal artikel yang sudah terpercaya. Artinya kenapa jurnal artikel disebut terpercaya? Karena di sana sudah melalui proses editorial atau proses review dulu, sehingga dari segi konten ataupun dari segi hal-hal yang elementer itu sudah terjamin kualitasnya. Nah, kita pun harus bisa membedakan mengambil sumber ini yang sumber primer, sekunder, ataupun sumber-sumber yang lain.
Karena jika sumber yang kita ambil jadikan sebagai ilmu atau background knowledge ketika kita akan nulis adalah informasi yang invalid atau kurang baik, maka hasil tulisan kita pun akan terpengaruh. Nah, ada beberapa situs yang boleh diakses sebagai untuk mengambil jurnal artikel. Biasanya ada di sciencedirect.com atau Sage Publication, kemudian taylorandfrancis.com, atau ini untuk buku kita bisa mencari di Library Genesis ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sumber. Karena kalau kita tidak tahu memulai dari mana, jangan-jangan kita akan mengambil sumber secara sembarangan. Hati-hati karena sumber yang tidak valid mempengaruhi pada kualitas tulisan kita ke depannya. Kemudian yang berikutnya yang harus dikuasai ini menjadi penting juga karena masih banyak orang yang atau mahasiswa yang tidak paham bahkan belum bisa atau bisa disebut gaptek dalam menggunakan Microsoft Word. Fiturnya hanya bisa ngetik gitu. Jadi kebanyakan hanya bisa ngetik aja, menuliskan kata, menghapus dan sebagainya. Tetapi merapihkan, membuat referensi, membuat tata letak yang baik itu masih banyak yang belum bisa. Memberikan page numbering, kemudian menggunakan heading, pembuatan tabel of content dan sebagainya itu masih banyak yang gagap. Makanya mau tidak mau dalam proses academic writing ini menuntut semua mahasiswa untuk bisa atau menguasai Microsoft Word, terutama untuk bagian yang akan menunjang pada penulisan academic writing. Misalnya, bagaimana membuat footnote, bagaimana membuat numbering, page numbering, bagaimana membuat heading, bagaimana membuat outline, bagaimana membuat memasukkan referensi atau disebutnya reference manajernya seperti apa, itu harus sudah bisa dikuasai. Atau bagaimana menempatkan margin yang baik, berapa margin yang harus digunakan, ini harus benar-benar dikuasai. Karena kalau tidak, nanti akan terjadi teksnya mungkin kontennya bagus, tapi kalau tampilannya acak-acakan juga kurang enak atau kurang elok dilihat. Ya, berikutnya yang harus dikuasai dan harus dimiliki, saya suggest nanti khusus untuk mata kuliah academic writing, karena kita akan fokusnya lebih pada konten, saya akan lebih mengajarkan Anda cara nulis skripsi. Hal-hal teknis seperti grammar, spelling, penggunaan kata, dan sebagainya, saya akan sarankan dan akan wajibkan sepertinya Anda menggunakan akun Grammarly ya, atau software Grammarly. Ini memastikan agar pembelajaran lebih efektif, karena kita tidak fokus kepada hal-hal yang disebutnya elementer ya, hal-hal yang sebetulnya sudah bisa terselesaikan kalau menggunakan Microsoft Word. Itu grammar and spelling checkernya diaktifkan, itu akan sudah relatif mudah. Nah, ditunjang lagi dengan Grammarly account, ini bisa lebih meningkatkan kualitas tulisan kita. Nah, grammar yang buruk akan bisa diminimalisir, penggunaan kata yang salah bisa diminimalisir. Nah, nanti mungkin kalian harus membeli akun Grammarly ini, banyak bersebaran di marketplace ataupun di internet. Silahkan nanti bisa patungan, misalnya satu akun dipakai oleh beberapa orang, itu lebih hemat. Tapi kalaupun mau dipakai sendiri juga nggak apa-apa. Itu saya akan wajibkan karena ini akan memudahkan baik bagi mahasiswa ataupun bagi saya sebagai pengajarnya untuk memastikan bahwa tulisan Anda secara hal-hal yang pentingnya bisa teratasi dibantu dengan teknologi. Kita jadinya tidak berlarut-larut dalam membenahi sesuatu yang teknologi bisa support ya. Kemudian nanti juga akan ada keharusan punya akun Turnitin. Turnitin ini memastikan bahwa tulisan kalian nanti adalah tulisan-tulisan yang original. Artinya bisa dicek plagiarismenya. Untuk mata kuliah ini saya masih menggunakan ambang batas tidak boleh lebih dari 30% similarity index-nya. Jadi sebaiknya hilangkan kebiasaan buruk untuk meng-copy paste teks punya orang lain, karena itu tidak akan meningkatkan sedikit pun kemampuan menulis Anda. Mari kita belajar sama-sama ketika
Anda nulis itu benar-benar bentuk tulisan yang original. Kemudian itu beberapa software yang harus dikuasai atau dan dimiliki ya. Kalau Microsoft Word sepertinya yakin semuanya sudah pakai, tapi Grammarly ataupun Turnitin masih banyak yang belum menggunakan atau memiliki. Kemudian mau tidak mau untuk mata kuliah academic writing ini tidak akan bisa terpisahkan ketika Anda diharuskan mempunyai intensitas bacaan yang tinggi, terutama untuk mencari sumber bacaan yang sifatnya academic text atau academic topics. Jadi mau tidak mau nggak mungkin Anda bisa nulis kalau nggak pernah baca, karena ini bukan sulap ya. Jadi tiba-tiba bisa nulis walaupun nggak baca itu rasanya mustahil. Jadi perbanyak baca topik-topik yang Anda minati. Misalnya kalau Anda minatinya di bidang linguistiknya, silahkan perdalam linguistiknya lebih banyak. Cari topik-topik tentang linguistik. Apa istilah yang sering muncul di sana, bagaimana cara penyampaiannya, gaya bahasanya seperti apa, itu akan berdampak pada tulisan Anda. Atau Anda lebih sukanya pada bidang language teaching, silahkan perbanyak bacaan di language teaching. Atau Anda lebih sukanya di language skill, cari buku-buku teks atau jurnal-jurnal artikel yang berkaitan dengan language skill. Atau Anda lebih suka pada misalnya area teacher professional development, silahkan cari topik-topik yang berkaitan di sana. Dan yang paling penting adalah setelah sering baca, ya writing ini seperti skill yang harus terus diasah. Mau tidak mau Anda harus terus-terusan praktek menulis. Karena kalau nulis tidak dipraktekkan itu juga susah. Karena ini adalah kemampuan produktif ya. Anda harus bisa menghasilkan sesuatu. Nah, ini yang harus disiapkan. Beberapa hal yang harus disiapkan atau yang harus benar-benar Anda tingkatkan terus-terusan ya dalam mata kuliah academic writing ini. Nah, ini saya sangat sarankan nanti ketika pengumpulan tugas atau ketika baik tugas mingguan atau tugas menjelang UTS atau tugas menjelang UAS, ada kebiasaan buruk yang harus hindari ya, bahwa kebanyakan mahasiswa atau para penulis pemula itu yang disubmit atau yang dikumpulkan itu adalah first draft, atau first draft itu masih bentuk yang sangat mentah sekali. Kalau bisa disebut itu first draft itu ada di sini ya, ada di proses drafting dulu. Nah, akan saya sarankan, jadi ketika nanti Anda menulis, lakukan 5 langkah ini, 5 langkah yang disebutnya standar ya, standar baku ketika Anda ingin menulis. Pertama adalah pre-writing. Jadi pre-writing ini nanti sebelum nulis, jangan dulu nulis ya sebelum melakukan ini. Baca dulu, kemudian brainstorm dulu, cari-cari topik dulu, kemudian cari ide dulu, cari sumber dulu, cari referensi dulu. Ini proses pre-writing bahkan sebelum Anda nulis, karena ini seperti mengaktifkan otak Anda dengan mengisinya dengan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk apa yang akan kita tulis. Jadi ini wajib dilakukan karena mustahil bisa nulis kalau sebelumnya kita nggak tahu tentang topik itu. Milih topik itu pre-writing, nyari referensi itu pre-writing, ngumpulin sumber-sumbernya juga itu pre-writing, dan seterusnya. Baru nanti setelah pre-writing ini cukup, baru masuk ke proses drafting. Drafting itu kayak bikin tulisan yang masih bisa dianggap setelah outline-nya jadi, kemudian dibuat ke dalam paragraf, kemudian ke dalam bentuk esai, dan tiba-tiba udah jadi misalnya. Drafting itu draftnya udah jadi, draft esainya udah jadi, judulnya udah ada, paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya udah jadi. Nah ini biasanya yang jadi sering kesalahan umum yang sering dilakukan. Karena merasa ini sudah jadi, itu yang disubmit ke dosen atau ke publisher. Nah, bagi para penulis pemula ini langkah yang sangat salah karena first draft itu pasti masih banyak kekurangannya. Ini jangan dilakukan karena pasti tulisannya masih buruk. Nah, first draft ini masih perlu
penyesuaian lagi. Nanti biasanya kalau sudah jadi dulu, misalnya draft pertama, draft awal, atau first draft ini, draft awal itu jadi, kemudian bisa disimpan 1 hari dulu sebelum ditinjau ulang. Nah, nanti kemudian baca lagi. Setelah disimpan 1 hari atau disimpan setengah hari, misalnya paginya udah selesai, simpan dulu, nanti sore dibaca ulang. Nanti biasanya menemukan ada ide-ide yang atau kalimat-kalimat yang tidak relevan, ada kalimat-kalimat yang kurang tepat, ada pernyataan yang kurang kuat, dan sebagainya, itu bisa diperbaiki. Ini masuk ke proses revising, meluruskan ide-ide yang ditulis dalam essay tersebut. Kalau revising itu lebih ke kontennya diperbaiki, misalnya, oh ini nggak nyambung, ini seharusnya bukan di sini, oh ini kayaknya harus dibuang deh, ini harus tambah lagi deh penjelasannya, dan seterusnya. Itu proses revising. Jadi first draft tadi harus di-revise lagi, harus diperbaiki lagi secara kontennya. Nah, baru nanti, kalau revising ini relatif kita benar-benar mengandalkan diri kita sebagai reviewernya, sebagai orang yang memberikan masukannya. Agak sulit dibantu dengan teknologi, karena ini lebih berkaitan dengan ide atau gagasan yang ditulis. Jadi benar-benar harus berbasis atau berdasar pada penulisnya itu sendiri. Nah, nanti masuk proses ke editing. Nah, kalau misalnya dianggap secara ide sudah oke, susunannya udah oke, flow-nya udah baik, kontennya udah enak untuk dibaca, karena kalau penulis saja misalnya udah pusing bacanya, apalagi yang bukan nulisnya. Jadi benar-benar kita setelah first draft jadi harus dibaca ulang untuk diperbaiki. Kemudian nanti masuk ke proses editing. Nah, di sini di editing misalnya ada titik koma yang kurang, ada titik yang hilang, ada punctuation yang tidak tepat, ada spelling yang salah, ada typo, ada penggunaan kata yang tidak tepat, dan sebagainya. Ini bisa kita gunakan teknologi. Salah satunya misalnya Microsoft Word. Di Microsoft Word ada grammar and spelling checker. Biasanya kalau grammarnya kurang tepat, ada garis biru di kata yang digunakan. Atau kalau ada kesalahan yang fatal, biasanya ada garis merah di bawah kata yang digunakan itu. Nah, itu kita bisa gunakan teknologi. Dan yang lebih canggih lagi, misalnya kita bisa menggunakan Grammarly atau teknologi-teknologi yang lain untuk memastikan bahwa free of error gitu. Apa yang ditulis itu sudah titik komanya udah benar, huruf besar, huruf kecilnya udah benar, penggunaan grammarnya udah recommended, dan sebagainya. Barulah kita masuk ke final draft. Artinya secara ide sudah bersih, secara editing tampilan pun sudah benar. Misalnya selain dari punctuations, grammar, spelling, kita juga layoutnya udah benar. Dari layout yang benar itu misalnya spasinya udah benar, bentuk hurufnya udah benar, besar hurufnya udah benar, kemudian marginnya udah benar, penempatan bold, italic, dan sebagainya udah benar. Itu udah tampilan semuanya masuk ke secara fisik kelihatan, baru masuk ke final draft. Inilah yang boleh kita publish atau boleh kita submit. Makanya jika banyak mahasiswa yang mengeluhkan, Mbak, tulisan saya dianggap jelek atau kurang baik. Betul, karena kebanyakan yang disubmit itu adalah final draft. First draft, bukan final draft. Akhirnya grammarnya masih kacau, penulisannya masih kacau, titik komanya nggak jelas, tanda baca nggak baik, punctuation dan sebagainya udah pasti, misalnya masih banyak yang belepotan, marginnya kemana, spasinya nggak benar, dan seterusnya. Itu sangat berpengaruh karena yang dikumpulinnya adalah first draft, bukan final draft. Final draft itu sudah melalui proses revising, editing, dan ini bisa berulang-ulang. Revising, editing ini bisa udah jadi pun dibaca lagi masih ada yang salah, benerin lagi. Ini benar-benar harus ditempuh. Jadi kalau ada satu tugas bikin essay, mungkin dikerjakannya tidak cukup dalam waktu 1 hari, kadang 2 atau 3 hari, atau mungkin 4 hari baru selesai. Nah, barulah boleh di
final draft atau boleh dipublish, atau ya ada istilah lainnya kamera ready, siap terbit dan sebagainya, atau boleh dikumpulkan. Nah, untuk mata kuliah academic writing ini saya mewajibkan semuanya untuk melakukan proses ini. Jadi nanti setiap pengumpulan tugas, ketika ada tugas pembuatan teks atau essay atau section dari sebuah paper, saya akan meminta 2 draft yang dikirim. Pertama adalah first draft, jadi yang paling awal banget sebelum Anda sebelum Anda revisi dan edit, itu yang draft pertama jadi itu harus di-submit, nanti dilengkapi untuk final draftnya. Jadi akan ada 2, jadi kelihatan perubahannya dari tulisan awal menjadi tulisan produk akhir itu akan nampak perbedaannya. Ini tidak bisa ditawar ya, harus ada 2 setiap pengumpulan itu, ada first draft dan final draftnya. Nah, ini untuk editing tadi saya lupa, ada Microsoft Word, ada Grammarly yang bisa digunakan ya. Nah, untuk final draftnya nanti benar-benar harus sudah jadi dan relatif minim, baik minor errors-nya ataupun major errors-nya. Nah, itu proses yang nanti harus Anda lalui terus-terusan dan biasakan, karena setiap penulis, tidak ada penulis sehebat apapun, ujug-ujug sekali first draft jadi selesai, pasti melalui proses edit dan revisi atau revisi dan edit. Mereka akan selalu melakukan mengulang langkah ini terus-terusan. Nah, kemarin saya melakukan survei sedikit, kebanyakan menjawab tentang masalah apa yang dihadapi dalam menulis. Ya, kebanyakan adalah vocabulary yang kurang, kemudian grammar yang masih kaku, masih belum natural, kemudian bahasa-bahasa yang masih kolokwial gitu ya, masih bukan bahasa formal, padahal harusnya bukan bahasa formal. Kemudian menyusun kata kemarin masih susah, masih banyak yang bingung menggabungkan kalimat satu dengan kalimat lain. Kemudian ya baca hasil tulisan sendiri pun masih jadi bingung ya. Jadi akhirnya, nah sebetulnya masalah-masalah ini pada dasarnya bisa diobati dengan reading habit yang baik. Jadi semakin sering dan semakin banyak Anda baca buku teks akademik, baik itu jurnal, artikel, tesis, disertasi, dan sebagainya, ya gaya bahasa Anda, penggunaan kata Anda itu akan baik. Jadi problemnya adalah, salah satu problem besarnya adalah di lack of reading. Kebanyakan masih kurang dalam mempersiapkan diri dengan bacaan-bacaan yang mensupport kita. Karena untuk menulis academic writing itu wajib ada bacaan, karena ini bukan mengandalkan hayalan, bukan mengandalkan imajinasi, bukan mengandalkan pengalaman, tapi lebih pada mengandalkan pada knowledge yang dibangun dari expertise setelah baca, menjalani atau mendapatkan data dan sebagainya. Jadi writing problem yang kemarin dimasukkan itu sebetulnya bisa disembuhkan atau bisa diatasi ketika kalian banyak baca ya. Nanti ini sebagai introduction saja, karena nanti secara spesifik saya akan membahas lebih ke hal-hal teknis. Kalau sekarang lebih pada hal yang teoritis. Kemudian, nah ini beberapa teknologi yang mungkin akan saya libatkan nanti di mata kuliah ini. Tadi sudah disinggung bahwa Anda diharuskan untuk mempunyai akun Grammarly. Ini bisa patungan, jadi satu orang menggunakan satu akun digunakan oleh beberapa orang. Jadi cost-nya juga nggak akan terlalu mahal ya. Silahkan nanti patungan misalnya satu kelompok ada berapa orang, mau dibagi berapa silahkan. Akun Turnitin pun sama, nanti bisa patungan, misalnya satu akun Turnitin dipakai oleh beberapa orang, boleh. Nah, kalau Microsoft Word gratisan ya. Nah, tapi yang saya tekankan adalah semua benar-benar bisa menggunakan teknologi ini dengan baik. Baik Grammarly-nya, Turnitin-nya, Microsoft Word-nya pun harus benar-benar bisa dan harus benar-benar paham cara penggunaannya. Nanti dibantu dengan software referencing, misalnya ada yang pakai Mendeley, ada yang pakai Zotero, ataupun ada yang lain, ataupun kita akan fokus lebih menggunakan di Microsoft Word, silahkan saja. Tapi
ada Mendeley ataupun Zotero ataupun ada EndNote yang lainnya dan sebagainya, silahkan gunakan. Tapi saya akan lebih banyak mengoptimalisasi penggunaan Microsoft Word, karena di Microsoft Word sendiri sudah komplit ya untuk penulisan academic writing yang bisa menunjang ke hasil tulisan kita. Nah, kenapa sengaja saya melibatkan teknologi ini? Supaya saya benar-benar fokus kepada hal yang lebih besar, yaitu menuntun Anda untuk menulis skripsi dengan baik. Jadi tidak diberatkan lagi, tidak dibebani lagi dengan meluruskan hal-hal yang hal seperti typo, hal-hal seperti sedikit grammatical error yang hanya kecil gitu ya, dan bisa diselesaikan oleh teknologi sebetulnya. Jadi mau tidak mau teknologi ini Anda harus familiar dan bisa menggunakan. Nah, dan yang terakhir adalah ini menjadi masalah besar ketika ada orang yang sering mengatakan begini, Pak, saya kesulitan ketika mau nulis, bingung mau nulis apa. Sebetulnya jawabannya simpel. Jawabannya paling dibalik kesulitan untuk mau nulis, kebingungan nulis apa itu ya karena belum baca. Karena kunci menulis adalah baca. Maksud baca di sini bukan hanya sebatas buka buku kemudian dibaca dari depan sampai belakang, bukan, tapi lebih pada setelah baca topik tertentu, Anda paham dengan topik tersebut, Anda benar-benar ngerti dengan topik tersebut, akhirnya Anda mampu menuangkan kembali pemahaman Anda ke dalam bentuk tulisan sendiri yang berdasarkan pada apa yang sudah Anda baca. Jadi tulisan Anda itu tulisan yang berbobot karena berdasarkan pemahaman yang Anda peroleh dari sumber yang terpercaya. Ini kuncinya di sini, karena nggak mungkin Anda menuliskan sesuatu tapi Anda belum baca dulu, karena ini menjadi sebuah ikatan yang kuat ya antara reading dengan writing. Reading ini benar-benar harus membekali Anda. Jadi untuk academic writing misalnya, Anda hanya mau nulis, misalnya hanya menulis 3 atau 5 paragraf. Saya yakin tidak cukup dengan Anda memiliki 5 atau 10 referensi. Tidak cukup hanya dengan 1 atau 2 selesai. Anda pasti membutuhkan 5 atau sampai 10 referensi untuk dijadikan sebagai sumber bacaan, sehingga Anda paham dengan apa yang Anda tulis, dan yang Anda tulis itu berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber yang terpercaya. Jadi bacanya harus banyak. Kalau untuk mata kuliah academic writing tidak bisa hanya sebatas 1 atau 2 buku. Mungkin 1 buku, 2 buku ditambah dengan misalnya 5 artikel penelitian yang terpercaya. Dan ini gaya tulisan Anda akan sangat dipengaruhi oleh apa yang Anda baca. Jadi kalau untuk academic writing sifatnya adalah sesuatu yang faktual, seperti argumentative writing, ada data, ada fakta, ada pendapat ahli yang dilibatkan, ada bukti tertulis yang bisa dijadikan sumber referensi dan sebagainya. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, di proses pre-writing tadi yang saya sebutkan terlibat ada proses baca. Jadi mustahil Anda nulis kalau Anda belum pernah baca. Jadi ketika Anda sudah menentukan sebuah topik untuk ditulis, berarti sebelum menulis itu, topik itu harus sudah Anda baca, harus sudah ketemu sumbernya dari mana, siapa yang ngomong, dan sebagainya. Sumbernya valid ataupun tidak. Nah, ini akan berdampak pada tulisan Anda. Nah, ini gambaran awal mengenai academic writing itu seperti apa, dan apa yang harus disiapkan oleh Anda dalam mata kuliah ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita akan lebih masuk ke hal-hal yang lebih teknis, hal-hal yang lebih mengungkap what to do, dan Anda akan diberikan tugas yang berkala setiap minggu
dan akan saya sampaikan di WhatsApp group mengenai teknis pelaksanaan atau penulisan tugas yang harus Anda kumpulkan. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan kalian diberikan kemudahan. Semoga Allah terus membimbing kita agar kita bisa memperoleh ilmu dan mengembangkan ilmu tersebut, terutama dalam bidang academic writing. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.